Selamat pagi adik-adik kelas 8. Ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membahas latihan PH sebagai persiapan PH tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Ini udah pernah saya berikan latihannya ya. Saya berikan pembahasannya. Ada 20 soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Mobil berangkat dari A ke B ke C dalam waktu 2 jam, maka jarak tempuh dan perpindahan mobil. Ini dalam latihan sebelumnya sudah pernah ya. Berarti kalau dikatakan jarak itu panjang lintasan total ya. Berarti dari A ke B ditambah B ke C ya. Berarti 80 km ditambah 30 km ya. Berarti berapa? 110 km. Itulah jarak tempuhnya. Perpindahannya berarti awalnya dia di A sampai di C, langsung lurus. Berarti A ke C. A ke C itu berarti bisa A ke B dikurang B ke C ya. Berarti 80 kurang 30, 50 km. Seperti ini pembahasan nomor 1. Kita lanjut pembahasan nomor 2. Seseorang berangkat dari rumah, ini rumah, naik sepeda dengan kecepatan tetap dalam waktunya 200 detik ya. Berapakah kecepatan? Kecepatan itu sangat berkaitan dengan perpindahan dibagi waktu ya. Beda kalau kelajuan ya. Dibagi T waktu. Perpindahannya kan dia dari sini 500 ke sekolah, ambil aja lurus ini. Kalau kita ambil lurus ini berarti kita ambil garis bantu di sini. Jadi segitiga siku-siku di sini ya. Ya. Berarti kalau panjangnya ini ya sama dengan panjangnya ini 300. Ya kan? Meter. Kalau panjang dari sini kemari berarti 500 dikurang 100 berarti 400 ya. Oke, berarti perpindahannya berapa? Pitagoras dong. Berapa yuk? Berarti akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Kalian udah belajar Pitagoras ya? Berarti ini hasilnya nanti 1016 tambah 2 nolnya 4 ya. Tambah 9 4 nolnya. Berarti ini akar 25 ya. Tambah 4 nolnya. Nah berarti akar 25 kan 5. Akar 10.000 kan 100. Berarti 500 meter ya. Berarti kecepatannya udah dapat dong. 500 dibagi 200 ya. Coret-coret 5/2 atau 2,5 meter per sekon. Seperti itu yang nomor 2 ya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Seseorang mengendarai mobil menurut lintasan gambar dari awal hingga akhir dalam waktu 2 jam, maka kelajuan. Ya kelajuan ya jarak tempuh dibagi waktu. Waktunya kan 2 jam ya. Jarak tempuhnya ya panjang lintasan total ya. Berarti 20 km tambah 40 terus sampai ke akhir 10 ya. Berarti 60 70 km ya. Berarti kelajuan udah dapat dong. Kelajuan kalau kecepatan tadi perpindahan bagi waktu, ini jarak dibagi waktu. 70 dibagi 2 berarti 35 km per jam. Itulah kelajuannya. Gampang ya. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar maka kecepatan mobil saat 3 detik adalah saat 1 detik kecepatannya 15 km. Lihat tadi gambar per jam. Saat 2 detik kecepatannya 30 km per jam. Saat 0 detik kecepatannya 0. Berarti kecepatannya bertambah 15 ya. Ini juga bertambah 15.
Berarti saat 3 detik ini ya bertambah 15 dong. Berarti kecepatan mobil saat 3 detik itu V. Ya kecepatan mula-mula di 2 detik 30 ya. Bertambahnya 15. Ya berarti 30 tambah 15. Jadi berapa? 45 km per jam. Kalau saat 4 detik nanti seperti itu. Tambah 15, 60 ya. Saat 5 detik 75. Berarti pertambahan kecepatannya konstannya. Pertambahan kecepatannya ini nanti sering disebut, ini kan perubahan kecepatannya, ini percepatan ini ya. Oke. Seperti itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika kecepatan kedua mobil tetap dan jarak A ke B 1000. Berarti jarak A ke B itu jarak S ya, 1000 meter ya. Maka kedua mobil berpapasan setelah, ini udah pernah ya. Berarti waktunya yang ditanya ya. Berarti waktunya jarak dibagi, kalau dia berlawanan di jumlah kecepatannya lah ya. Kalau dia searah selisih. Berarti T 1000 dibagi 30 tambah 20. 1000 dibagi 50. 100 bagi 5 20 detik. Jadi dia berpapasan mobil A setelah bergerak 20 detik, mobil B juga seperti itu. Seperti itu nomor 5 ya. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Jika kecepatan mobil A dan B tetap, maka mobil A dapat menyusul mobil B setelah menempuh jarak. Nah, mobil A di belakangnya, mobil B di depan. Jaraknya ini 1200 meter. Bisa nggak mobil A menyusul mobil B? Bisa dong, ini lebih cepat dong. 60, ini 30. Ya. Nah, pada jarak berapa dia mobil B bisa? Ini kan, maka mobil A dapat menyusul mobil B setelah menempuh jarak berapa? Cari dulu waktunya kapan dia muncul. Jadi jarak dibagi, ini kan searah ya, gerakannya sama-sama ke kiri. Berarti ini selisih kecepatan ya, PA dikurang PB. Berarti jaraknya 1200. Selisih kecepatannya 60 kurang 30. 1200 dibagi 30. Coret. 120 bagi 3 40 detik lah. Jadi setelah 40 detik berapa jarak B itu? Berapa jarak A? Kan kayak mobil A dapat menyusul mobil B, berarti jarak A SA berarti kecepatan mobil A lah ya. Ini dong. Kecepatan mobil B ini dikali waktu dia menyusul, berarti SA PA-nya 60 ya. 60 kali 40. 6 kali 4 24. Tambah 2 nolnya. Berarti 2400 meter. Setelah menempuh jarak 2400 meter, mobil A bisa menyusul mobil B. Seperti itu yang nomor 6 ya. Lanjut, nomor 7. Perhatikan grafik berikut. Dari grafik percepatan benda dari 0, ini kan yang sungguh vertikal waktu ya. Dari 0 sampai 4 detik. Berarti lama waktunya 4 ya. Berapakah percepatan? Percepatan kan selisih kecepatan ya. Jadi selisih kecepatan. Selisih kecepatannya berarti misalnya A sama dengan PT kurang VO dibagi selang waktunya. PT-nya saat 4 detik berarti inilah PT-nya. Lihat di sumbu vertikal ini. Ini PT-nya. Awalnya dia berangkat dari sini. Di sini berarti VO-nya 0 dong. Berarti 20 kurang 0 dibagi selang waktunya 4 kan. Berarti A 20 kurang 0 20 bagi 4 5 meter per second. Inilah perubahan kecepatannya. Bisa ya. Lanjut nomor 8. Nomor 8 juga sama grafiknya, ditanya dalam waktu 4 detik sampai 8 berapakah percepatannya. Ya udah, berarti saat 4 detik berarti VO nya 20 kan, lihatnya di sumbu vertikal ini. Terus saat 8 detik berarti VT nya 8. Oh lurus tetap ya 20 juga ya.
Berarti selang waktunya di sini dari 4 ke 8. 8 kurang 4 berarti 4 detik dong. Berarti percepatannya VT dikurang VO dibagi selang waktu ya. Berarti 20 kurang 20 per 4. 20 kurang 20 0 kan? 0 bagi 4 ya 0. Kalau 0 dia berarti itu namanya percepatan 0, berarti resultan gayanya 0. Resultan gaya 0 berarti ini gerak lurus beraturannya. GLB itu dengan kecepatan konstan. Seperti itu yang nomor 8 ya. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Resultan gaya dan arahnya. Di sini 25 ke kiri, 20 ke kiri, ke kanan 50 Newton. Berarti arah gerak pasti ke sini, arah gerak lebih besar ini ya. Berarti nanti resultannya ini nanti jadi pengurang ya. Resultan gaya sigma ya. Sigma F atau R juga boleh lambangnya. Ya udah, 50 dikurang 25 kan yang murahnya tambah 20 ya. Berarti R-nya 50 kurang 25 tambah 20 45. Resultannya 5 dong. Kemana arahnya nih ya, sesuai dengan arah gerak. Berarti ke kanan ya kan, ke kanan dia kan. Seperti itu yang nomor 9. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Jika resultan gaya 7 Newton ke arah kiri, maka besar F2. Berarti resultan gaya ke arah kiri berarti arah geraknya sini. Ini dong arah gerak. Berarti nanti menjadi pengurang ini F2 dan 10 yang murah ini. Berarti resultan gaya. Resultan gaya sama dengan apa? F2 tambah 10 dikurangi 15. Ini kan sudah diberitahu. 7. Ini kenapa F2 tambah 10? Karena yang nanti yang ke kiri arah gerak ya. Resultan gaya ke kiri. Berarti ini 7. F2 ditambah 10 kurang 5. 10 kurang 15 ya kurang 5 lainnya. Nah, min 5. Min 5 pindah kemari. Berarti F2 berapa? 7 plus 5. 12 Newton ya. Gampang ya. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Jika F1 5 Newton, nilai F2 2 F1 dan F3 sama F2, maka resultan gaya dan arahnya. Berarti F1 5, oke. F2 2 F1, 2 kali 5 10 dong ya. Terus F3 sama dengan F2 berarti 10 Newton. Berarti kemana resultan arahnya? Berarti resultan gaya sigma F sama dengan R sama dengan, berarti nanti gerakannya pasti ke kiri ya. F1 tambah F2 dikurangi F3 yang murahnya. Berarti ini berapa? F1 5 tambah 10 kurang 10. 5 tambah 10 15 kurang 10 5 dong. Kemana arahnya nih? Ya sesuai dengan yang menang F1 dan F2 berarti ke kiri. Arah geraknya kan ke kiri nih. Arah gerak. Itu yang nomor 11, gampang ya. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jika massa benda 10 kilo, maka besar percepatan. Percepatan itu resultan gaya dibagi massa ya. Resultan gayanya di sini 8 5 ke kiri, 9 ke kanan. Berarti nanti arah gerak pasti ke kiri ya. Arah gerak berarti arah resultan gaya juga ke kiri. Berarti 5 tambah 8 dikurangi 9, itulah resultan gaya. Dibagi masanya 10. 5 tambah 8 13 kurang 9 4 ya. 4 per 10 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, besar percepatan situ. Arahnya ya ke kiri juga ini. Oke. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar besar F1 adalah, nah, berarti ini pakai hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A, bisa ya. Sigma S sama-sama ke kanan dia, berarti ini resultan gaya di jumlah dong. F1 tambah F2 M kali A 50 kali 0,5. Berarti F1 nggak tahu, itu yang dicari.
tambah 15. 50 kali 0,5, 50 kali setengah, 25 ya. Pindah ini kemari, berarti F1 25 kurang 15, berarti F1 10 Newton ya. Bisa ya, gampang ya. Lanjut nomor 14. Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 1,2 seperti gambar. Jika balok bermassa 2 kg kemudian diturunkan dari balok bermassa 3 dan diberi gaya yang sama, maka berapa percepatan balok sekarang? Berarti ada dua situasi. Yang pertama saat massanya sebelum diturunkan, berarti M1. Berarti 3 tambah 2 dong, 5 kilo ya. Berarti percepatannya berapa? A1 nya 1,2 ya, meter per sekon. Saat benda 2 kg diturunkan, berarti masanya jadi tinggal 3 kg ya. Berapa percepatannya sekarang? Kalau diberi gaya yang sama yaitu F, ya udah nanti rumusnya ini A2 banding A1 berbanding terbalik ya. Ini M1 banding M2. Ini sama aja dengan A2 sama dengan M1 plus M2 dikali A1. Berarti A2 nya udah dapat dong. M1 berapa? 5 per 3 kali 1,2. 1,2 kali 5 10, 1, 6 ya. 6 per 3 berarti 2 dong. Gampang ya. Oke, seperti nomor 14. Nomor 15. Jika berat benda di bumi 24 Newton, maka berat benda tersebut di bulan dengan gravitasi bulan 1/6 kali gravitasi bumi adalah berat benda di bulan. Katakan berat benda di bumi itu E1 24 Newton. Gravitasi bumi G1 G. Ya kan? Terus berat benda di bulan yang ditanya. Terus gravitasi bulan itu G2 sama dengan 1/6 kali gravitasi bumi, 1/6 kali G. Berapa W2? Ini pakai perbandingan aja, masanya kan sama. W2 banding W1 sama dengan G2 banding G1. Berarti bisa aja W2 sama dengan G2 banding G1 kali W1 sini ya. Nah ini tinggal dimasukkan aja, W2 sama dengan G2 1/6 ya kali G1 dibagi G1 kali W1 nya 24 ya. Coret G1 bagi G1 hilang kan, berarti W2 tinggal 1/6 ya, 1/6 kali 24. 24 bagi 6 berapa? 4 Newton ya. Inilah berat benda di bulan. Gampang ya. Nomor 16. Berat benda yang masanya, berarti masanya dikasih tahu 1,5 kg. Percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah berat benda? Ini tinggal dikalikan ya. Rumusnya apa? M dikali G. M nya 1,5 kali G 10, 15 Newton ya. Gampang ya. Nomor 17. Perhatikan grafik berikut. Lintasan benda dari C ke D ditunjukkan oleh hasil ticker timer. Kalau dari A ke B itu dia kecepatannya turun. Berarti ini GLBB diperlambat ini ya. Terus kalau dari B ke C datar, ini GLB kecepatan konstan. Dari C ke D kecepatannya naik dia. Berarti GLBB dipercepat. Kan yang ditanya hasil ticker timernya. Kalau ditanya C ke D berarti yang ditanya GLBB dipercepat. Berarti kalau GLBB hasil ticker timernya ya kita gambar aja. Kita ketiknya ya. Nah misalnya ditarik, kita dari arah gayanya ditarik ke kanan ini arah gayanya. Berarti nanti jarak titiknya makin lama makin jauh. Kan dipercepat C ke D. Nah, berarti di sini 1 makin jauh dia. Nah, ini. Jadi dari sini hitungnya, dari sini ke sini hitungnya. Inilah hasilnya. Kalau yang berlambat ya ini dari jauh menjadi dekat ya. Kalau dia GLB ya jarak titiknya sama. Seperti itu nomor 17 ya. Nomor 18.
Perhatikan tabel berikut. Dari tabel benda yang melakukan GLB, ini berarti kita cari dulu kecepatannya. Yang benda P, kecepatan P, rumusnya jarak ya, dibagi waktu lah ya, seperti kita pakai. Misalnya 5 bagi 3, 5 per 3, waktunya 1 ya, sorry, 3 bagi yang P ya, 3 bagi 1, 3. Ini nanti berapa lagi? Ini nanti kecepatan 3 ya. Terus lagi berapa? 6 bagi 2, 3. 12 bagi 3, berarti ini 4. 24 bagi 4, 6. Berarti dari 3 ke 3 ke 4 ke 6. Berarti kecepatannya nggak konstan ya. Naik, tapi di sini dia konstan, 3 ke 3, 4 naik. Berarti nanti namanya gerak lurus tak beraturan nih. Karena kecepatannya nggak beraturan. Benda Q, PQ, berarti jaraknya 5 bagi 1, 5 per 1, 5 ya. Terus 10 bagi 2, 10 jaraknya ini 2, 5 dong. 15 bagi 3, 5. Berarti 20 bagi 4, 5. 25 bagi 5, 5. Berarti kecepatannya 5 terus. Berarti ini namanya gerak apa? GLB. Berarti yang ditanya GLB, berarti sudah pasti benda Q ya. Benda R, PR, kecepatannya 2 bagi 1, 2 per 1, 2 ya. Terus 8 bagi 2, 4. Terus apa lagi? 18 bagi 3, 6. Terus 32 bagi 4, 8. Terus ini 50 bagi 5, 50 bagi 5 ya, 10 ya. Berarti kecepatannya ini naik dia. Naiknya juga beraturan. Nah ini naik 2, 4, 6, 10. Berarti ini GLB B, gerak lurus berubah beraturan, dipercepat. Kalau yang ini tadi gerak lurus tak beraturan, gerak lurus tak beraturan ini. Bukan GLBB dia. Kalau GLBB gerak lurus beraturan. Kecepatan nggak beraturan, ada konstan terus ada naik. Benda S, kecepatan S. Ini jaraknya 10, waktunya 1. Berarti 10 bagi 1, 10. Berarti berapa lagi? 20 bagi 2, 10. Terus 30 bagi 3, 10. Berapa lagi? 40 bagi 4, 10. 50 bagi 5, 10. Berarti kan jarak berarti kecepatannya konstan. Berarti ini GLB dong, ya kan? Berarti GLB ada 2. Coba benda T, kecepatan benda T, PT, 5 bagi 1, 5 per 1, 5. Apa lagi? 15 bagi 2, 7,5 ya. Terus 35 bagi 3. Ini udah nggak beraturan lagi nih. Ini 11, sekian. Ini nanti sama dengan yang benda P. Bukan GLBB, tapi gerak lurus tak beraturan. Kan yang ditanya GLB. GLB berarti ini dong, benda S dengan benda Q. Berarti GLB itu adalah benda Q dan S. Kecepatannya konstan. Seperti itu yang nomor 18 ya. Ini pernah keluar di ujian nasional ya. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Mobil bergerak dari posisi P, Q, R, S. Grafik kecepatan terhadap waktu yang melukiskan gerakan mobil jika tidak ada gesekan. P ke Q itu kan melambat. Berarti ini GLBB diperlambat. Ya kan? Ini dia jalannya datar, berarti ini GLB. Ini cepat dia, berarti GLBB dipercepat. Kalau mau kita gambar grafiknya, gampang. Ini misalnya kecepatan. Sini waktu. T. Kalau GLBB diperlambat ini,
berarti grafiknya ini kecepatannya turun. Terus ini sampai di sini dia kecepatannya tetap. Nah, jadi dari sini ini turun, di sini dia tetap ya kecepatannya. Terus di sini naik kecepatan, berarti naik nih. Ini jadi ini naik. Jadi grafiknya gini, turun, datar, naik. Oke, seperti itu nomor 19. Kita lihat nomor yang terakhir, 20. Perhatikan gambar berikut. Mobil bergerak dari posisi, oh ini salah soalnya ya, grafik kok ini lagi soalnya berikut yang melukiskan gerak mobil mainan adalah, jadi ini bukan ini soalnya berapakah resultan gaya kalau percepatannya 0 ini ya. Jadi pertanyaan nomor 20 saya ganti, berapakah nilai F2 ini ya jika percepatan benda, ini kan benda ya, percepatan benda A sama dengan 0. Berarti kalau percepatan benda 0 artinya resultan gaya kan M kali A. Kalau A nya 0 berarti resultan gayanya sama dengan 0. Resultan gaya itu apa dia rumusnya? F1 kurang F2 atau F2 kurang F1 boleh ya? Bisa F2 kurang F1, bisa F1 kurang F2. Ini sama dengan 0. Berarti kan ditanya berapa F2 nya. Ini soalnya salah ya. Berarti F2 sama dengan F1. Berarti F1 nya berapa? 10. Berarti jawabannya 10 Newton dong. Berarti 10 Newton lah yang diberikan anak yang kedua, 10 Newton diberikan anak pertama. Berarti bendanya nanti dia nggak akan bergerak, percepatannya 0. Seperti itu bentuk soalnya ya. Oke, terima kasih atas pembahasan soal ini. Semoga nanti bisa digunakan dan diulang-ulang videonya. Selamat pagi.